apabila dia membaca Zabur itu, bukan hanya manusia tertegun, tapi burung-burung datang dan ikut mendengarkannya. Makanya Nabi SAW ketika menyamakan keindahan suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, suara wahai Abu Musa seperti suara ala Dawud, saking indahnya. Lah Daud ini memiliki putra Sulaiman, tetapi Sulaiman memang ada satu kisah yang menarik. Apakah Sulaiman punya anak? Sulaiman ini istrinya banyak, 100. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat, pada satu malam Sulaiman berjanji untuk berhubungan dengan 100 istrinya, dan dia bersumpah agar setiap satu istrinya melahirkan seorang mujahid fi sabilillah. Tapi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Rupanya Allah tidak kabulkan kecuali satu. Yang satu itu pun anaknya cacat, separuh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga faedah tentang pentingnya mengucap insya Allah. Karena insya Allah itu kalimat yang ajaib, yang terkadang bisa menjadikan sesuatu yang kita kehendaki menjadi sebuah kenyataan. Insya Allah itu. Makanya kalau kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, ketika Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melubangi dinding untuk keluar, mereka tidak bisa keluar. Karena apabila mereka melubangi, kemudian di malam hari, kemudian di terik matahari mereka, ketika matahari terbit, maka mereka masuk lagi ke gua. Tiba-tiba besoknya lubang yang dikorek itu sudah kembali lagi sebagaimana semula. Sampai kemudian di akhir zaman Allah ilhamkan kepada pemimpin Ya'juj dan Ma'juj ini mengucapkan insya Allah ketika melubangi itu. Dan subhanallah, ketika mengucapkan insya Allah, rupanya lubang itu tidak kembali, tapi tetap seperti itu, sehingga mereka terus mengorek, akhirnya berhasil menjebol benteng Dzulqarnain. Itu karena apa? Karena keistimewaan insya Allah. Begitu juga kisah Nabi SAW ketika orang-orang Arab ini, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjanjikan jawabannya besok, tapi Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Rupanya jawabannya tidak kunjung datang. Jibril tidak kunjung datang sampai sebulan lamanya, baru kemudian Jibril memberikan jawaban. Maka penting kita mengucapkan insya Allah. Baik. Waqala, maka Sulaiman pun berceramah, berkhutbah di hadapan kaumnya. Hei manusia, sesungguhnya telah diajarkan kepada kami bahasa-bahasa burung, dan kami diberikan segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Sulaiman, Allah berikan keistimewaan mampu menundukkan awan, mampu menundukkan angin, mampu menundukkan binatang-binatang, dari burung sampai binatang buas, bahkan mampu menundukkan jin sekalipun, apalagi manusia. Dan itu keistimewaan yang tidak diberikan kepada raja-raja sebelum dan setelah Sulaiman. Makanya Nabi SAW suatu ketika sedang sholat, ketika sholat diganggu setan, maka kemudian Nabi SAW pun akhirnya menangkap setan itu. Jadi selepas sholat dia tangkap setan itu, kemudian dicekiknya. Saking kerasnya Rasul mencekik setan, maka keluar air liur setan itu sampai kemudian terkena kepada tangan Nabi SAW, dan Rasul merasakan dinginnya liur setan itu. Kemudian Nabi SAW mengikat setan itu di tiang masjid.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan karena doa Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah, ampunilah aku dan berilah kepadaku kekuasaan yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun sepeninggalku. Kata Rasul, kalau bukan karena doa Sulaiman, sudah aku bunuh dia. Akhirnya dia